Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Akhlak Tasawuf dan yang terhormat rekan-rekan seperjuangan dalam menuntut ilmu. Baiklah, perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar. Di sini saya akan menanggapi semua pertanyaan dari teman-teman mengenai memahami berbagai hal yang berhubungan dengan al-maqamat dan al-ahwal dalam tasawuf. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Banyak di sini pertanyaan dari teman-teman yang sama, itu dari Eka Tri Rahayu, Endang Katponita, Wisna Amelia, Nilam Sari, Muhammad Fadilah, Roy Mundo, Henry Susanto, Wahyu, dan Alfarisi Wardana. Yaitu pertanyaannya, apa pengertian al-ahwal, al-maqamat, dan pengertian tasawuf? Di sini saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Hubungan maqamat dan al-ahwal dalam tasawuf. Al-maqamat yaitu suatu tingkat ibadah seorang hamba di hadapan Tuhannya, contoh puasa, sholat, zakat, yaitu hasil usaha manusia. Sedangkan al-ahwal yaitu keadaan manusia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa harus latihan, contoh dalam keadaan fisik, mental, dan lain-lain. Sedangkan tasawuf atau sufisme yaitu ilmu bagaimana cara menyucikan diri, menjernihkan akhlak, serta meraih kehidupan yang hakiki atau kehidupan yang benar. Contoh sebuah gitar. Kita tahu gitar, tapi kita tidak tahu cara memainkannya. Begitu juga tasawuf. Tasawuf itu cara menjernihkan diri. Contoh, kita tahu sholat, tapi kita tidak tahu cara sholat yang benar bagaimana, cara puasa yang benar bagaimana. Jadi diperlukan tasawuf dalam mempelajari al-ahwal dan al-maqamat tersebut. Jadi hubungan tasawuf dan al-ahwal sangatlah erat dalam yaitu dalam meraih kehidupan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka maqamat dan al-ahwal sangat erat hubungannya dalam tasawuf. Lanjut, saya akan menjawab pertanyaan dari Fahmi Abdillah. Kata maqamat berasal dari mana? Yaitu kata maqamat berasal dari bahasa Arab yang artinya tempat orang berdiri atau mulia, atau sebagai jalan panjang yang harus ditempuh seorang sufi untuk berada dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah, lanjut, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Naila Fauziah. Tujuan mempelajari al-ahwal yaitu supaya seseorang tersebut memiliki kedalaman ilmu spiritual, keagungan akhlak, kematangan ilmu, dan keluasan ilmu. Tentu orang berilmu dan tidak berilmu itu berbeda, baik dari segi pemikiran dan kelakuan ataupun tindakan. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Paris, yaitu macam-macam maqamat dalam tasawuf. Sebenarnya ada 10, tapi yang akan saya jelaskan hanya ada 3, yaitu yang pertama taubat, yaitu menyesali semua kesalahan-kesalahan yang telah lampau dan disertai dengan komitmen seperti sholat untuk berubah menjadi yang lebih baik di masa yang akan datang. 2. Juhud, melepaskan hati dari pengaruh dunia, tidak kikir dan tidak pelit kepada peminta, serta tidak menyibukkan diri ke urusan duniawi yang menyebabkan lupa akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, sabar, sikap menahan emosi dan keinginan serta bertahan di suatu yang sulit dengan tidak mengeluh.
Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Rasid Ridho. Apakah seorang sufi boleh menikah? Tentu seorang sufi boleh menikah, karena seorang sufi juga manusia biasa yang dilahirkan dari rahim perempuan. Hanya saja Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahi sejumlah makamat dan sejumlah ahwal yang dirasakan dalam hatinya dalam batas waktu yang tidak diketahui, maka menikahlah. Jadi jelas orang sufi boleh menikah. Baiklah, lanjut. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Nurbaiti. Mengapa makamat dan al-ahwal menjadi ikon sufisme? Itu karena menurut kaum sufi, makamat dan al-ahwal adalah suatu makna yang hadir tanpa unsur kesengajaan atau pemaksaan, seperti gembira, sedih, rindu, gelisah, ataupun gemetar. Al-ahwal itu hasil pemberian, sedangkan al-makamat yaitu suatu usaha yang datang dari Allah ke dalam jiwa manusia. Pemilik makamat dapat menduduki makamat secara tetap, tetapi pemilik al-ahwal seringkali mengalami naik turun. Itu tergantung sesuai keadaan hatinya, seperti senang, rindu. Itu jelas keadaan hatinya berubah-ubah. Itu dia al-ahwal, keadaan hati. Baiklah, lanjut. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bang Ihsan. Apa dalil qat'i yang mewajibkan mempelajari ilmu tasawuf? Dalam hal ini tasawuf termaktub dalam surah Al-A'la ayat 14-15 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbih fasalla. Yang artinya sungguh beruntung orang-orang yang membersihkan diri dengan beriman. Dia ingat nama Tuhannya lalu sembahyang. Dan termaktub juga dalam surah Asy-Syams ayat 9-10 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Yang artinya sungguh beruntung orang yang menyucikannya dalam kurung jiwa itu, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Surah Asy-Syams ayat 9-10. Dan makna dalil qat'i yaitu kekuatan argumentatif yang bersifat pasti dan meyakinkan dalam mempelajari ilmu tasawuf. Baiklah, jadi manfaat mempelajari ketiga tersebut, al-makamat, al-ahwal, dan tasawuf, yaitu seseorang akan memiliki ketentraman hati, ketenangan jiwa dalam menjalani hidup yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dunia maupun akhirat. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila ada betulnya itu datang dari Allah, dan salahnya itu karena kebodohan saya sendiri. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.